bahwa Ainul Hayat berada di daerah Majma' Al-Bahrain. Hanya ijtihad geografis berdasarkan pengetahuan zaman dahulu, Teluk Arab dan Laut Romawi. Nabi Khidir, ia juga disebut Al-Khidir. Ia adalah sosok misterius dan dihormati dalam tradisi Islam. Khidir adalah keturunan Nabi Nuh yang nama aslinya yaitu Balia bin Mulkan atau anak dari pengikut Nabi Ibrahim. Nama Khidir sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti yang hijau karena mukjizatnya yang membuat tanah kering menjadi subur dan hijau ketika ia menginjaknya. Ia juga diberi keistimewaan lain seperti yang diriwayatkan bahwa ia menemukan air kehidupan atau Ainul Hayat, yang mana air itu bisa membuatnya hidup abadi sampai hari kiamat. Selamat datang di channel kami, Sahabat Cheesy. Setiap kisah bukan sekadar cerita dongeng, tetapi pelajaran kehidupan untuk kita renungi. Jika sahabat ingin terus menyimak kisah-kisah penuh pelajaran, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cheesy semua yang beriman, semoga senantiasa kita semua termasuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkannya dari segala keburukannya. Kisah ini tentang Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Iskandar Zulkarnain atau disebut juga Alexander the Great yang mencari air kehidupan. Zulkarnain adalah seorang raja besar yang dikaruniai Allah kekuasaan luas dan petunjuk yang lurus. Ia bukan raja yang zalim, melainkan pemimpin yang berjalan di atas keadilan dan ketakwaan. Menurut berbagai riwayat, kisah yang sangat populer adalah sebagaimana Khidir mencari Ainul Hayat bersama Zulkarnain. Dan kisah ini juga banyak beberapa versi yang beredar. Sebagian besar berasal dari tafsir Israiliyat, yang mana tidak ada hadis yang sahih yang merujuk, namun kita cukup ambil hikmahnya saja. Dan untuk kebenaran yang mutlak, kita merujuk ke Al-Quran, karena bagaimanapun juga Al-Quran adalah petunjuk nyata bagi manusia. Dikisahkan bahwa pada suatu masa Zulkarnain mendengar tentang Ainul Hayat atau air kehidupan, yang mana dengan izin Allah yang mati bisa hidup kembali atau memberikan umur yang panjang hingga hari kiamat. Dan dari situlah maka timbullah rasa keinginan dalam dirinya untuk mencari kebenaran tentang Ainul Hayat itu. Hingga akhirnya Zulkarnain pun memulai untuk perjalanan itu bersama para pasukan dan penasihat terbaiknya. Dan di antara rombongan itu pula ada salah satu hamba Allah yang saleh dan misterius, yakni Khidir. Konon mereka bersama menempuh perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, menembus negeri-negeri yang jauh, melewati bukit-bukit dan lembah yang sulit untuk dijangkau, udara dingin dan kegelapan yang pekat. Mereka lalui dengan keyakinan dan keimanan. Perjalanan itu pun berlangsung sampai bertahun-tahun lamanya. Namun tidak ada yang menjelaskan secara pasti berapa lamanya. Ada sebagian riwayat perjalanan itu memakan waktu hingga 12 tahun lamanya. Hingga akhirnya mereka pun sampailah ke suatu wilayah yang digambarkan sebagai negeri kegelapan dan tanah sunyi yang berkabut, yaitu Bahrul Zulumat. Namun di sini Zulkarnain terpisah dari rombongan Nabi Khidir. Sebagai bekal perjalanan, Khidir membawa seekor ikan asin, yang mana akan menjadi tanda jikalau ikan itu terkena air akan hidup kembali. Dan disitulah keberadaan Ainul Hayat tersebut. Khidir pun berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Namun tanpa disadari, ikan asin itu terkena air, lalu dengan izin Allah hidup kembali dan melompat ke dalam air. Khidir yang menyadari keajaiban itu, ia mengetahui bahwa air tersebut adalah Ainul Hayat. Dalam kisah-kisah yang beredar disebutkan bahwa Khidir meminum air itu hingga membasuh ke seluruh tubuhnya, dan air itu rasanya lebih manis daripada madu. Sedangkan Zulkarnain bersama para rombongan berjalan tanpa tahu arah dan selalu berjalan di tempat yang sama itu juga. Ketika Zulkarnain mengetahui apa yang terjadi, ia pun memahami bahwa karunia Allah tidak selalu diberikan kepada orang yang paling berkuasa, melainkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Zulkarnain pun kembali melanjutkan tugas besarnya di bumi, menegakkan keadilan dari kezaliman dan menjalankan amanah sebagai hamba Allah.
Demikian, maka berakhirlah perjalanan Nabi Khidir dan Zulkarnain dalam pencarian Ainul Hayat. Kisah Ainul Hayat bukan bagian pokok akidah, tidak boleh diyakini secara mutlak, diambil nilai hikmah dan pelajaran, bukan detail sejarah. Di manakah letak keberadaan Ainul Hayat? Di dalam Al-Quran dan hadis sahih, lokasi Ainul Hayat tidak pernah disebutkan secara pasti. Namun, dalam literatur Israiliyat dan catatan sejarah kuno, muncul beberapa pendapat yang berkembang hingga hari ini. Salah satu yang paling terkenal menyebutkan bahwa Ainul Hayat berada di daerah Majma' Al-Bahrain, yaitu tempat bertemunya dua lautan. Namun, para ulama tafsir berbeda pendapat tentang lokasi ini. Sebagian menyebut pertemuan Laut Tengah dan Laut Hitam, dan sebagian lagi menyebut Laut Merah dan Laut Mediterania. Ada juga yang mengatakan Laut Persia, Teluk Arab, dan Laut Romawi. Tapi pendapat ini tidak memiliki dalil yang pasti, hanya ijtihad geografis berdasarkan pengetahuan zaman dahulu. Namun, sebagian sejarawan Islam berpendapat Ainul Hayat berada di kawasan Syam, Suriah, Palestina, Yordania modern. Kenapa? Alasannya karena banyak nabi yang diutus di wilayah tersebut. Wilayah ini juga kaya akan sumber mata air alami dan juga dekat dengan jalur perjalanan Nabi Musa. Namun, lagi-lagi, pendapat ini bersifat spekulatif dan bukan dalil. Namun, para ulama tafsir berbeda pendapat tentang lokasi tersebut. Sebagian menyebut pertemuan Laut Tengah dan Laut Hitam, sebagian lagi menyebut Laut Merah dan Laut Mediterania. Ada juga yang mengatakan Laut Persia, Teluk Arab, dan Laut Romawi. Yang pasti, pendapat ini tidak memiliki dalil yang pasti, hanya ijtihad geografis berdasarkan pengetahuan zaman dahulu. Dalam riwayat Israiliyat yang lebih detail, Ainul Hayat disebut berada di daerah gelap, berbatu, dan sulit dijangkau, yaitu wilayah Armenia di pegunungan Kaukasus, daerah yang dahulu dikenal sebagai tanah kegelapan. Para ilmuwan dan sejarawan modern umumnya menyimpulkan bahwa Ainul Hayat bukan lokasi geografis yang bisa dipetakan. Kisahnya lebih bersifat simbolik dan teologisis, dan tidak ada bukti arkeologis tentang mata air yang memberi keabadian. Mereka menilai kisah ini sebagai bagian dari tradisi lisan Timur Tengah kuno, yang kemudian masuk ke literatur Israiliyat dan ditafsirkan oleh sejarawan Muslim awal. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa Israiliyat boleh diceritakan, namun tidak boleh diyakini kebenarannya secara mutlak. Dan penting, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena dalam Islam tidak ada manusia yang hidup abadi di dunia kecuali dengan izin Allah dan hanya dalam batas tertentu saja. Ainul Hayat tetap menjadi rahasia, namun pelajaran tentang kesabaran, keikhlasan, dan tawakal menjadi warisan yang hidup hingga akhir zaman. Karena sejatinya kehidupan yang abadi bukanlah tentang panjangnya usia, melainkan tentang bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan ketika langkah mereka menjauh, jejaknya mengajarkan kita satu kebenaran, yaitu keabadian bukan milik raga, melainkan milik iman. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Namun, hikmahnya akan selalu mengalir seperti mata air yang tak pernah kering. Kisah ini, meski sebagian besarnya bukan riwayat sahih, mengajarkan satu pesan penting. Hidup yang bernilai bukanlah hidup yang panjang, tetapi hidup yang dipenuhi ketaatan dan keadilan. Karena itu, para ulama menegaskan bahwa cerita Ainul Hayat tidak dijadikan keyakinan, melainkan diambil hikmahnya, sementara kebenaran mutlak tetap kembali merujuk ke Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.